Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast pertama kami. Sebelumnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rido Perdana Kusuma sebagai ketua kelompok, dan ada 2 anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Ibu Eka Rahma dan yang kedua Ibu Puspa Indasari. Hari ini kami akan membahas tentang nilai aneka dalam ruang lingkup aparatur sipil negara atau yang biasa disebut dengan ASN. Seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara atau ASN adalah merupakan garda terdepan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang baik dan profesional, diperlukan pembelajaran kepada ASN dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan sebutan aneka. Aneka sendiri yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baiklah, yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima anti korupsi. Yang pertama, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang diembannya. Dan yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kemuliaan. Dari 5 sila dalam Pancasila merupakan pondasi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai motor penggerak suatu negara, PNS harus mampu menjadi teladan. Dan yang ketiga, etika publik. Etika publik berkenaan erat dengan publik dalam hal berbagai stakeholder yang berhubungan dengan tupoksi. Selanjutnya, etika publik merupakan refleksi atas standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah tindakan keputusan, perilaku untuk menggerakkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dan yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan sikap menjaga keefektifan, efisiensi, dan inovasi kerja demi mencapai mutu atau kualitas tertentu. Mutu PNS dalam menjalankan tugas hendaknya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap tegas memerangi korupsi. Memutus mata rantai korupsi dapat diawali dari diri sendiri, baik itu korupsi waktu, korupsi uang, maupun korupsi tugas. Selanjutnya kita akan kupas satu persatu nilai-nilai dari aneka. Nilai yang pertama yaitu nilai akuntabilitas untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai ASN, yang pertama membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan fakta. Contohnya, kita sebagai ASN pasti ada tugas untuk dinas luar. Setelah dinas luar, kita membuat sesuatu laporan atau pertanggungjawaban sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nasionalisme dan etika publik. Untuk nasionalisme dan etika publik, saya minta untuk kesediaannya Ibu Puspa Indasari untuk menjelaskan. Dan yang keempat, kelima yaitu
komitmen mutu dan anti korupsi, saya minta untuk Ibu Eka Rahmah untuk menjelaskan sedikit bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, saya minta kesediaannya untuk Ibu Puspa Indasari langsung saja menjelaskan sedikit mengenai bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih Pak Rido. Menurut saya, nilai nasionalisme itu adalah bentuk cinta kita kepada tanah air. Dan cara penerapannya harus dilandasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Contohnya nih, sila ke-1. Sila ke-1 merupakan ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita dapat hidup rukun dan tidak menjadikan perbedaan agama itu sebagai halangan untuk berteman maupun bergaul. Contohnya di lingkungan kerja saya nih, sebelum saya melakukan kegiatan belajar mengajar, saya biasanya terlebih dahulu mengajak siswa untuk berdoa menurut agama maupun kepercayaannya masing-masing agar dapat dipermudah dalam segala kegiatan yang akan kami lewati di hari itu. Contohnya lagi bisa kita ambil di sila ketiga. Sila ketiga itu merupakan persatuan Indonesia. Cara penerapannya pun sangat mudah, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa itu sendiri merupakan media pemersatu bangsa. Selanjutnya dilanjutkan dengan etika publik, di mana penerapan etika publik ini kita tahu merupakan pedoman yang sebagaimana kita berperilaku dalam kontak kita sebagai ASN ini. Etika publik itu merupakan berperilaku dalam pelayanan publik. Contoh penerapannya yaitu penerapan 5S. 5S itu merupakan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Penerapan 5S ini membuat masyarakat menjadi tidak segan untuk dia datang ke unit kerja kita dan juga menunjukkan sikap kita sebagai ASN itu menjadi profesional. Mungkin itu saja menurut Puspa mengenai nasionalisme dan etika publik. Terima kasih Pak Rido. Baiklah, terima kasih untuk Bu Puspa Indasari atas penjelasannya. Kita masuk ke poin yang keempat dan kelima, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Untuk yang keempat dan kelima, saya mohon kesediaan untuk Ibu Eka Rahmah untuk menjelaskan bagaimana sedikit mengenai komitmen mutu dan anti korupsi ini penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ibu Eka Rahmah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Pak Rido. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar profesional PNS yang keempat dan kelima. Yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan suatu sikap menjaga keefektifan, keefisienan, dan inovasi kerja demi mencapai mutu atau kualitas tertentu. Mutu PNS dalam menjalankan tugas hendaknya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Penerapan nilai komitmen mutu ialah PNS harus berkomitmen untuk bekerja dengan efektif, efisien, dan berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Adapun turunan dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi. Salah satu contohnya yaitu efektif dapat dilakukan dengan merancang media dan strategi belajar yang tepat sasaran agar peserta didik dalam mengakses pembelajaran secara optimal dan meminimalisir peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk turunan nilai komitmen mutu yang kedua yaitu efisiensi, yaitu memanfaatkan salah satu caranya memanfaatkan sumber daya yang ada dengan dana yang minimal sehingga tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya namun tetap mementingkan pencapaian hasil yang efektif. Kemudian turunan yang kedua nilai dasarnya itu inovatif, melakukan penerapan yang dapat kita lakukan yaitu melakukan inovasi dan ide kreatif dalam merancang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini.
Kemudian yang terakhir yaitu berorientasi mutu. Jadi kemudian kita melakukannya dengan mempertahankan kualitas pelayanan yang prima kepada siswa dan wali siswa dan berusaha memberikan pelayanan yang baik secara konsisten. Begitu, jadi kita lanjut ke nilai dasar yang kelima yaitu anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap tegas memerangi korupsi, memutus mata rantai korupsi dapat diawali dari diri sendiri, baik korupsi waktu, korupsi uang, ataupun korupsi tugas. Jadi penerapan nilai anti korupsi ini dapat kita terapkan dengan beberapa nilai turunannya, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, dan kerja keras, serta keberanian. Jadi dari nilai itu kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya yaitu untuk nilai kejujuran, contohnya tidak berbuat curang atau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kepentingan pribadi. Kalau dari nilai turunan kepedulian, itu kita dapat lakukan dengan memiliki rasa kepedulian kepada orang lain sehingga ada perasaan enggan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Yang ketiga, nilai kemandiriannya, yaitu kita dapat menerapkannya dengan melakukan pekerjaan dengan mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nilai selanjutnya yaitu kerja keras. Jadi kita berusaha mencapai tujuan atau posisi yang kita inginkan dengan usaha dan kerja keras pribadi, tidak menggunakan cara-cara yang curang. Yang selanjutnya kita ambil nilai kesederhanaan, yaitu dengan menerapkan menjalani gaya hidup yang sederhana sesuai kemampuan, sehingga gaji yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan serta tidak memiliki utang untuk membeli hal-hal yang kurang penting. Nah, terakhir dari sikap anti korupsi ini kita ambil nilai turunannya yaitu keberanian. Jadi beraninya itu berani untuk menegur dan menolak praktek KKN di lingkungan kerja. Demikianlah, terima kasih atas waktunya. Kita kembalikan kepada Pak Rido. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eka Rahma atas penjelasannya dan juga Ibu Puspa Indasari. Dari obrolan yang kita bahas hari ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai aneka bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saja dan kapan saja. Sebagai ASN, mari kita terapkan nilai aneka dari hal-hal yang paling kecil sampai yang terbesar, karena ASN yang bijak adalah ASN yang beraneka. Baiklah, kita akhiri obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang mendengar maupun diri kita sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.